Ada satu fenomena menarik yang mulai terlihat dalam beberapa musim terakhir. Semakin banyak penggemar balap motor yang justru mengaku lebih menikmati balapan Moto3 dibanding MotoGP. Kalimat itu mungkin terdengar berlebihan. Bagaimanapun juga, MotoGP adalah kelas tertinggi dalam dunia balap motor. Tempat berkumpulnya para pembalap terbaik, motor tercepat, dan teknologi paling canggih di dunia balap roda 2. Namun, musim ini ada alasan lain yang membuat perhatian publik Indonesia tertuju ke kelas Moto3. Karena saat ini, Indonesia memiliki Veda Ega Pratama yang menjalani musim rookie di kelas Moto3. Kehadiran Veda membuat semakin banyak penggemar Indonesia mulai mengikuti kelas yang sebelumnya mungkin hanya mereka tonton sekilas. Banyak yang awalnya hanya menunggu MotoGP, kini ikut menyaksikan Moto3 sejak lampu star menyala. Dan setelah beberapa seri berlalu, banyak yang merasakan hal yang sama. Moto3 ternyata luar biasa menghibur. Bahkan, tidak sedikit yang mulai mengatakan bahwa balapan Moto3 terasa lebih menegangkan daripada MotoGP. Tentu ini bukan berarti MotoGP membosankan. MotoGP tetap menjadi kelas paling bergengsi dan paling sulit di dunia. Namun jika ukuran yang digunakan adalah hiburan, drama, aksi saling menyalip, dan ketidakpastian hasil balapan, Moto3 memang seringkali menawarkan sesuatu yang berbeda. Lalu, mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita bahas. Bayangkan sebuah balapan yang menyisakan 3 lap. Di MotoGP, jika seorang pembalap sudah unggul 1 hingga 2 detik, biasanya kita mulai bisa menebak siapa yang akan menang. Selama tidak ada kesalahan atau masalah teknis, peluangnya sangat besar untuk mempertahankan posisi hingga garis finish. Tetapi di Moto3, situasinya bisa sangat berbeda. Seorang pembalap yang memimpin di awal lap belum tentu masih memimpin ketika memasuki tikungan berikutnya. Bahkan, dalam 1 putaran saja, posisi pertama bisa berpindah tangan berkali-kali. Mengapa demikian? Karena motor Moto3 memiliki tenaga yang jauh lebih kecil dibanding MotoGP. Justru karena itulah, efek slipstream menjadi sangat besar. Pembalap yang berada tepat di belakang bisa mendapatkan tambahan kecepatan hanya dengan memanfaatkan hembusan angin dari motor di depannya. Akibatnya, setiap trek lurus berubah menjadi arena saling menyerang. Yang tadinya berada di posisi kelima, bisa tiba-tiba menjadi pemimpin balapan hanya dalam hitungan detik. Itulah mengapa ketika menonton Moto3, penonton hampir tidak pernah merasa tenang. Tidak ada posisi yang benar-benar aman, hingga bendera finish dikibarkan. Salah satu keindahan Moto3 adalah kesetaraan performa. Perbedaan kemampuan motor tidak sebesar di MotoGP. Regulasi membuat performa setiap motor relatif berdekatan hingga kemenangan lebih banyak ditentukan oleh keberanian pembalap, kecepatan memilih racing line, kemampuan memanfaatkan slipstream, serta kecerdasan membaca situasi balapan. Akibatnya, jumlah kandidat pemenang menjadi jauh lebih banyak. Dalam satu balapan MotoGP, mungkin hanya ada beberapa nama yang benar-benar dijagokan. Namun di Moto3, bukan hal aneh jika 10 hingga 15 pembalap masih memiliki peluang menang ketika memasuki lap terakhir. Hal inilah yang membuat penonton terus bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang akan menang hari ini? Dan seringkali, jawabannya baru diketahui beberapa meter sebelum garis finish. Kalau ada satu alasan mengapa banyak orang jatuh cinta kepada Moto3, mungkin jawabannya adalah lap terakhir. Moto3 seolah memiliki kemampuan menghadirkan drama yang sulit diprediksi. Ada balapan yang pemenangnya ditentukan lewat slipstream di trek lurus. Ada yang berubah karena overtake di tikungan terakhir. Ada pula yang dimenangkan dengan selisih hanya beberapa milidetik. Setiap pembalap tahu bahwa memimpin terlalu cepat bisa menjadi bumerang.
Karena itu, mereka tidak hanya berpikir tentang menjadi yang tercepat, tetapi juga kapan waktu terbaik untuk memimpin. Kadang-kadang, kita melihat seorang pembalap sengaja tetap berada di posisi kedua atau ketiga hingga tikungan terakhir. Ia menunggu momen yang paling tepat untuk melancarkan serangan terakhir. Strategi seperti ini membuat setiap lap terakhir Moto3 terasa seperti pertarungan hidup dan mati. Penonton tidak berani meninggalkan layar, bahkan hanya untuk beberapa detik. Karena mereka tahu hasil balapan bisa berubah tepat sebelum garis finish. Sekarang mari kita lihat sisi lain. Mengapa MotoGP tidak selalu menghadirkan balapan seintens Moto3? Jawabannya bukan karena para pembalap kurang berani. Justru mereka adalah pembalap terbaik di dunia. Masalahnya terletak pada perkembangan teknologi. MotoGP modern dipenuhi inovasi luar biasa. Aerodinamika berkembang sangat pesat, perangkat ride height device, sistem elektronik, dan paket motor yang semakin sempurna, membuat motor menjadi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Namun setiap kemajuan selalu memiliki konsekuensi. Motor yang menghasilkan downforce besar juga menciptakan turbulensi udara yang membuat pembalap di belakang lebih sulit mengikuti dari dekat, terutama ketika memasuki tikungan. Ban depan lebih cepat kehilangan performa saat berada di belakang motor lain. Akibatnya, peluang untuk melakukan overtake menjadi lebih sedikit dibanding beberapa tahun lalu. Ironisnya, semakin hebat teknologi MotoGP, semakin besar tantangan untuk menciptakan balapan yang penuh aksi. Inilah alasan mengapa banyak penggemar merasa MotoGP sekarang lebih mengandalkan strategi, pengelolaan ban, dan ritme balapan. Sementara Moto3 masih mengandalkan pertarungan langsung antar pembalap. Untungnya, mulai era regulasi baru 2027, MotoGP akan mengurangi aerodinamika dan menghapus ride height device. Dengan harapan, balapan kembali lebih rapat dan lebih mudah menghadirkan aksi saling menyalip. Pada akhirnya, Moto3 bukan sekedar kelas pembinaan sebelum Moto2 dan MotoGP. Moto3 memiliki identitasnya sendiri. Di sana kita melihat pembalap-pembalap muda yang belum takut mengambil resiko. Mereka belum terlalu sibuk menghitung peluang gelar juara atau bermain aman demi klasmen. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara menjadi yang terdepan ketika bendera finish dikibarkan. Semangat itu terasa di setiap lap. Mungkin itulah sebabnya Moto3 selalu menghadirkan emosi yang berbeda. Ketika rombongan berisi belasan pembalap memasuki tikungan terakhir, tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Ketidakpastian itulah yang membuat jantung penonton ikut berdebar. Dan sekarang, dengan hadirnya Veda Ega Pratama, alasan masyarakat Indonesia untuk mengikuti Moto3 menjadi semakin kuat. Kita bukan hanya menyaksikan balapan yang luar biasa seru, tetapi juga mengikuti perjalanan seorang pembalap Indonesia yang sedang mengejar mimpi untuk bersaing dengan talenta-talenta terbaik dunia. Bisa jadi, banyak orang yang awalnya menonton Moto3 karena ingin mendukung Veda. Namun setelah beberapa balapan, mereka bertahan karena jatuh cinta dengan kelasnya. MotoGP akan selalu menjadi puncak dunia balap motor. Tidak ada yang bisa menggantikan statusnya sebagai kelas tertinggi, kualitas pembalap, maupun kecanggihan teknologinya. Tetapi jika yang dicari adalah tontonan yang penuh drama, sulit ditebak, dipenuhi aksi saling menyalip, dan mampu membuat penonton menahan napas hingga meter terakhir, maka Moto3 memang pantas disebut sebagai kelas paling menghibur di seluruh akhir pekan Grand Prix. Dan mungkin tanpa kita sadari, kehadiran Veda Ega Pratama telah membuka mata lebih banyak penggemar Indonesia, bahwa balapan paling seru tidak selalu datang dari motor yang paling cepat. Kadang, justru motor yang paling kecil mampu menghadirkan pertunjukan yang paling besar. Terlepas dari mana kelas favorit kalian, satu hal yang pasti, MotoGP, Moto2, dan Moto3 memiliki daya tariknya masing-masing.
Ketiganya saling melengkapi dan membuat setiap akhir pekan Grand Prix menjadi sebuah paket hiburan yang luar biasa. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Moto3 memang lebih seru untuk ditonton dibanding MotoGP? Atau justru MotoGP tetap menjadi kelas yang tidak tergantikan?